Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kronolog, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kami keampunan dosa, cinta kasih, kasih karunia. Malam ini biarlah kami memahaminya dan mengertinya, agar hidup kami menjadi sumber sukacita, kasih setia kepada setiap orang. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam ini, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat 15, dan yang menjadi pembimbing ayat 2 hingga ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah kesaksian dari Paulus kepada orang-orang di Korintus tentang bagaimana orang-orang Kristen di Makedonia. Dalam pelayanannya, Paulus melihat suatu kehidupan yang luar biasa dari jemaat di Makedonia yang telah mengenal Kristus. Terlihat dari sikap dan perilaku, tindakan dan perbuatan orang-orang Makedonia. Dari segi keberadaan, kemampuan, dan dari segi posisi, sebenarnya jemaat Makedonia tidak begitu mempunyai, tetapi mereka mempunyai hati, pikiran, perasaan, dan cinta kasih dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana orang-orang Makedonia yang menjadi sumber dari inspirasi bagi Paulus tentang sikap sebenarnya bagi orang Kristen untuk memberi. Yang pertama, mereka miskin namun kaya dalam kemurahan. Secara finansial, secara keberadaan, secara harta, jemaat di Makedonia sebenarnya tidak begitu kaya. Tetapi mereka mempunyai hati yang luar biasa dalam kemurahan, memberi dalam kekurangan, memberi dalam keberadaan. Itu adalah sikap yang luar biasa. Kalau memberi dari kelebihan, itu bukan pemberian, tetapi kalau seseorang memberi dari kemiskinannya, itulah kasih yang sejati, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Yang kedua, Paulus berkata bahwa mereka memberi melampaui kemampuan. Ini suatu sikap yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin mereka memberi melampaui kemampuan? Itu artinya seluruh apa yang mereka miliki. Apakah tenaga, apakah harta, apakah kemampuan, apakah finansial, itu mereka tumpahkan untuk bagaimana memberi, menolong, dan memberikan yang terbaik bagi jemaat, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Yang ketiga, mereka disebut oleh Paulus memberi lebih banyak. Artinya saudara-saudara, pemberian itu tidak dinilai berapa banyaknya, tidak dengan nilai nominalnya, tidak ditentukan seberapa banyaknya, tetapi apapun yang mereka miliki, mereka boleh memberi dan selalu berusaha untuk memberi lebih banyak. Tidak hanya dengan ketentuan tertentu
yang sudah ditetapkan, tetapi hati mereka yang terbuka, keinginan mereka untuk pelayanan itu, pelayanan firman Tuhan dan pelayanan orang-orang percaya. Mereka berusaha memberi lebih banyak. Yang keempat, ini menjadi hal yang sangat indah. Mereka kaya dalam segala sesuatu. Bukan hanya kaya dalam hati, dalam pemberian, tetapi dalam sikap, dalam toleransi, dalam doa, dalam iman percaya. Orang-orang Makedonia setiap saat, setiap waktu selalu mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan selalu berdoa agar pelayanan firman Tuhan, agar pelayanan orang-orang percaya harus berjalan sebaik mungkin dan seindah mungkin, agar firman Tuhan bisa mencapai apapun tujuan para hamba-hamba Tuhan yang sedang bekerja pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, kalau jemaat di Makedonia bisa melakukan seperti itu, mereka miskin namun kaya dalam kemurahan, mereka memberi melampaui kekayaan, kemampuan, mereka memberi lebih banyak, kaya dalam segala sesuatu. Ada tujuan dari Paulus kepada jemaat di Korintus, agar iman mereka, perbuatan mereka, dan perbuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam hal apa? Kaya dalam iman, kaya dalam cinta kasih, kaya dalam solidaritas, kaya dalam segala perbuatan-perbuatan yang baik, sebagaimana yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada hari ini kita diajak oleh Paulus. Kalau Paulus memberitahukan bagaimana orang-orang di Makedonia memberikan dengan segala sesuatu kemampuannya, itu menjadi ajakan bagi orang-orang di Korintus dan juga buat kita hari ini. Dalam hal memberi atau mendukung program atau pelayanan firman Tuhan, pelayanan kerjaan Tuhan, baik secara lembaga, baik secara pribadi, baik secara organisasi. Setiap orang percaya harus mencontoh cara-cara orang-orang Makedonia, mampu memberi dari keterbatasan, ketidakberdayaan. Tidak ada alasan untuk tidak mampu memberi, sebab Tuhan mau memberikan segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan kita. Hanya hati yang terbuka, keinginan untuk saling mengerti, untuk saling merasakan, itu yang mendorong setiap orang untuk bersama-sama mendukung apapun yang Tuhan sudah rencanakan bagi dunia ini, bagi kehidupan kita. Banyak orang yang tidak mampu memberi secara material, tetapi dia memberi secara doa, dengan harapan, dengan perbuatan baik, dengan ajakan, dengan arahan, dan dengan dukungan yang betul-betul. Pemberian bukan hanya sebatas materi, tetapi banyak hal. Memberi dengan saling mengajak, saling mengarahkan, saling mendukung. Itu menjadi contoh yang sangat sederhana yang bisa kita beri. Sebenarnya semua kita bisa mampu memberi dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah tentukan harus memberi sebegitu banyak atau ditentukan dengan nominal, tetapi Tuhan mengetuk kita masing-masing bagaimana memberi, agar segala sesuatu pelayanan dalam dunia ini, dalam firman Tuhan, dalam gereja, dalam kehidupan orang-orang Kristen bisa kita layani secara bersama-sama dan secara sukarela. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini, yang senantiasa mengarahkan kami harus menjadi saluran kasih bagi setiap orang, dengan mampu memberi apapun seturut dengan kemampuan, memberi di tengah-tengah ketidakberdayaan. Itu yang Engkau inginkan.
Berkati kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.